Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ahmad Hussein ya. Iya, Pak. Mengajar di mana, Pak Ahmad? Di MI, Pak. Panggilannya apa, Pak Hussein? Hussein aja, Pak. Karena di kelas ada Ahmad Ya, sama nanti namanya, Pak. Oh gitu. Iya, Boleh Pak. baik, Pak Hussein ya. Ya. Di MI daerah mana tuh? Di MI Baitul Mukminin Kabupaten Kudus, Kecamatan Jati, Jawa Tengah, Pak. Oh, yang Kudus ya. Iya, Pak. Yang di situ saya banyak teman di situ ya. Ada yang di pesantren Ma'ahid. Ada nama Ya. pesantren Ma'ahid. Ya? Ada, Pak. Itu dekat Menara Kudus, Pak. Utaranya Menara Kudus. Oh, dekat sekali ya. Dekat sekali, Bisa. dekat sekali. Mudah-mudahan bisa berziarah ke sana suatu saat ya. Iya, iya, Pak. Kan karena mengunjungi teman silaturahim. Ya. Silaturahim. Baik, Pak Hussein ya, kita lanjutkan. Ya, tentu bagi seorang guru profesional, ya, mengajar baginya bukan hanya sekedar mengajar, tapi ada persiapannya juga ya. Kira-kira bentuk persiapan bagi seorang guru itu dalam bentuk apa ya? Persiapan bagi seorang guru ketika mengajar adalah menyiapkan perangkat pembelajaran, Pak. Mulai dari RPP, media pembelajaran, instrumen penilaian, dan juga buku ajar atau materi ajar, Pak. Ya, tentu yang terpenting itu kan tergambar di RPP ya. Iya, Pak. Ya. Ya. Unsur-unsur yang terpenting yang ada di RPP apa saja? Unsur-unsur terpenting di dalam RPP adalah yang pertama KD, KI dan KD, Pak. Kemudian indikator atau Nah, IPK. sebelum menjabarkan KIKD tentu harus ada apanya dulu ya. Tentu identitas dulu ya. Identitas. Iya, Pak, betul sekali, Pak. Identitas. Pelajarannya apa? Iya, identitas. Silakan. Apalagi ya? Identitas sekolahnya, kemudian kelas, kemudian semesternya, dan pokok materi, Pak. Materinya juga ya, penting. Baik, Pak Hussein ya. Iya, Pak. Tentu ada unsur pengetahuan IPEK atau TPACK yang tergambar dalam RPP. Maksudnya apa itu TPACK? TPACK adalah Technological, Pedagogical, TPACK. Apa ya? Aktif. Apa ya? Yang A-nya agak lupa, Pak. C-nya itu konten, dan yang K-nya adalah knowledge. Knowledge. Ya. Yang penting tergambar di situ ada unsur teknologi. Ya. Teknologi, Pak. Ya. Ya. Teknologi. Baik ya, tentu bukan hanya sekedar itu ya. Bahkan di RPP itu tergambar bahwasanya ya, seorang guru itu akan melatih muridnya berpikir secara lebih tinggi lagi ya daripada yang konvensional, atau dengan istilahnya hari ini HOTS ya. Ya, apa itu jabarannya, gambarannya Pak Hussein? HOTS itu merujuk dari taksonomi Bloom, bahwa anak-anak harus dapat berpikir mulai dari C4, C5, dan C6. Kalau C4 itu adalah menganalisis, kemudian C5 itu apa ya? Saya lupa. Yang C6-nya itu mencipta. Ya, C5-nya itu kalau nggak salah evaluasi. Ya. Ya, berhubungan dengan evaluasi. Baik ya, itu yang HOTS ya. Tentu nanti HOTS ini juga tergambar nanti dalam bentuk soal ya. Ya, kira-kira gambaran soal HOTS untuk Al-Quran hadis gimana tuh? Oh ya, untuk gambaran Al-Quran hadis itu yang pertama adalah mengurutkan ayat, Pak. Mengurutkan ayat-ayatnya diacak, anak-anak disuruh untuk mengurutkan mana urutan yang benar. Misalnya contoh surah Al-Qadr itu diacak beberapa ayat, kemudian anak-anak harus dapat mengurutkan dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, seperti itu. Atau mungkin di satu ayat kemudian dipecah-pecah, dipisah-pisah,
bagaimana susunan ayat tersebut supaya menjadi benar. Baik Pak Hussein ya. Dalam RPP kan juga ada tergambar, ada model pembelajaran atau metode pembelajaran. Dan juga ada medianya. Ada medianya, Pak. Kira-kira kalau dalam RPP kemarin Pak Hussein untuk memilih medianya apa yang pas tuh? Kemarin kami mengajar untuk yang pertama adalah materi surah Al-Qadr, itu medianya adalah yang pertama slide, yang kedua adalah video pembelajaran, Pak. Kemudian untuk modelnya kita pakai model pembelajaran PBL, berbasis masalah, Pak. Ya. Baik, itu kan medianya tadi ada PPT, PPT ada sama video. video. Nggak ada Ya. alternatif media, nggak ada alternatif media konvensional, media klasik itu, nggak ada alternatifnya. Ada medianya papan tulis, seperti itu Pak, papan tulis. Ya, Iya, ada otomatis kan tetap ada kan. tetap ada Pak, tetap ada papan tulis, Nah, kemudian yang lain sebab sebagainya. kalau nggak ada papan tulis, nanti kan semua media itu kan ada istilahnya ada sisi-sisi positifnya dan sisi-sisi negatifnya. Ya, betul Kayak Pak. PPT dan video itu kan butuh listrik. Butuh Tahu-tahu listrik di Pak. daerah kita mengajar mati listrik, Iya, nggak bisa mengaktifkan LCD-nya, nggak bisa memutar video, gitu. Maka kembali lagi ke media klasik konvensional. konvensional. Nah, Oke. tetap harus ada alternatifnya. Iya, Karena siap Pak. setiap media itu ada kelebihan, ada Ada kekurangan. kekurangan. Iya Pak. Nah, pasti ada kekurangan. Tentu media itu ke depan semakin meningkat lagi. Semakin meningkat lagi, ini tantangan. Karena ada seorang guru hanya mengandalkan media tertentu, tahu-tahu tidak bisa dipakai media tersebut. Akhirnya kelabakan. Tidak Betul. tercapai pembelajarannya. Pembelajarannya. Masa mati listrik selesai ngajar. Selesai. Maka kan tidak seperti itu. Guru harus bisa mengatasi ketika ada kondisi yang demikian, Pak. Kita memakai yang ada di sekitar kita. Seperti tadi adalah papan tulis tadi, Pak. Betul sekali, Pak. Nah, contohnya dalam ujian ini, kita ujian kompre daring ya? Iya, Pak. Daring, Pak. Mati saja jaringan, gimana kira-kira? Apa alternatifnya? Kalau untuk, kalau untuk susulan, Pak, itu kalau mungkin, Pak. Atau tugas yang lain, Pak. Tentu dalam penugasan. Ya, penugasan. Yang penting program tetap jalan. Tetap jalan, ya. Terjadi musibah di satu daerah, gunung meletus, umpamanya kita tidak menginginkan seperti itu. Ya, tapi kalau terjadi, tentu ada alternatif agar program PPG tetap jalan. Bagaimana komprenya? Ini bisa jadi ada instruksi, tolong disiapkan ini, bagaimana cara pengirimannya. Kalau tidak bisa berbasis online, tentu berbasis manual lagi. Manual lagi, ya. Yang penting tetap jalan. Itu yang kita maksud ya. Setiap media itu ada sisi-sisi baiknya, ada sisi-sisi kekurangannya. Baik, Pak Hussein ya. Umpama di kelas yang Pak Hussein mengajar, murid-muridnya macam-macam model, multi intelijensi umpamanya, kan biasa ya dalam kelas. Ya, ada betul, yang cerdas sekali, ada yang lambat sekali daya tangkapnya lambat sekali, sehingga dia dalam satu kelas. Kira-kira untuk menentukan sebuah strategi pembelajaran, kira-kira strategi apa yang bagus atau metode pembelajaran apa yang bagus untuk menghadapi murid yang beragam? Kalau untuk menghadapi murid yang beragam, kami tentunya memakai metode yang beragam juga, Bapak. Kita campur. Untuk yang pertama mungkin kita butuh metode ceramah. Kemudian kita butuh juga metode diskusi agar anak-anak tersebut juga dapat pembelajaran dari teman sejawat, Bapak. Karena kemungkinan untuk guru mungkin anak-anak kurang bisa memahami dari teman sejawatnya. Demikian, Bapak. Ya, itu lebih bagus ya sih, memanfaatkan teman yang pintar untuk mengajarkan temannya dalam kelompok-kelompok diskusi kecil. Ya. Dalam kelompok diskusi kecil, baru setelah itu baru dievaluasi oleh guru. Baik, tidak perlu panjang-panjang Pak Hussein. Kalau untuk praktek mengajar, kayaknya tidak semuanya kita minta untuk mengajar. Ya. Baik, yang terakhir Pak Hussein ya.
Iya. Dalam RPP itu kan ada tergambar sesuatu yang baru. Maksudnya kita tidak mengandalkan hal-hal yang klasik dan tradisional saja. Ada tergambar yang baru. Tentu tergambar tidak dalam sumber pembelajarannya, dalam sumber belajarnya. Gimana, apa kira-kira? Tergambar untuk sumber belajarnya itu kami selain memakai buku LKS, kami juga meminta anak-anak untuk pada satu saat itu memakai HP, Bapak. Mempersilahkannya untuk membawa HP dengan memanfaatkan internet yang ada di sekolah. Namun pembawaan HP tersebut juga diawasi ketat oleh Bapak Ibu guru. Jadi tidak sembarangan membawa HP. Demikian, Bapak. Ini kan yang menyiapkan RPP kan guru ya. Iya, Bapak. Ya, tentu kan ada sumber belajar. Iya. Biasanya hasil yang terbaru itu memang dari hasil yang penelitian. Tergambar enggak dalam sumber belajar itu hasil penelitian? Ada, Bapak. Ada hasil Ada ya? penelitian. Ada. Dalam Jurnal. bentuk apa itu? Jurnal, Bapak. Dalam bentuk jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah, betul sekali. Gitu ya. Karena biasanya yang baru itu memang hasil penelitian terbaru juga ya. Betul. Maka biasanya jurnalnya jurnal yang terbaru juga. Jurnal yang Jangan terbaru. jurnal tahun 80-an. Kemarin kami mencari di Google Cendekia, Bapak. Ada yang terkait dengan materi kami, Bapak. Yang terbaru. Iya, yang terbaru. Itu yang terpenting. Yeah. Mengambil sumber belajar yang terbaru juga, termasuk hasil penelitian terbaru. Yeah. Baik, Pak Ahmad Hussein, kita cukupkan sampai demikian. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya kita minta Bu Faizatul Rahmah ya. Iya. Mohon maaf untuk izin kami jadi operator di sini, Bapak. Pak Arman ini ya, kami. Tidak masalah. Yeah. Nanti profilnya ditutup saja, dinonaktifkan saja. Ya, terima kasih. Karena khawatir nanti ada yang tidak bisa merecording. Silakan disempurnakan recording. Terima kasih atas ilmunya, Bapak. Terima kasih atas bimbingannya. Kami dari kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Siap, Pak. Silakan di calling Bu. Bu Faizah. Faizatul Rahmah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Yang terhormat Bapak penguji bidang profesional Dr. Ahmad Taufik MAG, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ahmad Hussein. Saya pengajar di MINO Baitul Mukminin Kudus, Jawa Tengah. Saya mengajar di kelas 4, 5, dan 6 materi Al-Quran Hadis dan materi SKI. Kemudian saya lulusan dari STAIN Kudus, lulusan tahun 2011, Bapak. Oke. Baik. Pertama, selamat dulu ya Pak Hussein. Terima kasih, Pak. Sudah sampai ke tahap ini dan tentu tidak perjuangan yang ringan. Perjuangan yang ringan untuk sampai ke sini. Maka dari itu tentu kita syukur sama Allah ya. Karena sudah bisa sampai ke tahap kita hari ini ya. Iya, Pak. Itu satu. Yang kedua, karena memang ini salah satu prosesi yang harus dilewati, maka ini udah Bapak rekam nih, udah ya? Sudah, Pak. Sudah saya rekam, Pak. Bentuk laporan nanti ya. Iya, Pak. Kemudian ini bentuk yang syukur kita pada Allah dan saya kira tentu Pak, panggilannya Hussein apa Ahmad? Hussein saja, Pak. Pak Hussein ya. Dan mudah-mudahan ini wasilah untuk lebih
sejahtera lagi ya, Amin, amin, lebih amin. baik lagi di Ya, dunia untuk wasilah ke akhirat kelak amin. insyaallah. Mohon bimbingannya Pak. Insyaallah Masih ya. ilmunya masih jauh ini Pak. Enggak Masih apa-apa banyak biasa. belajar Pak. Nanti mohon bimbingannya karena masih banyak Insyaallah. belajar Pak. Siap insyaallah. Pertama coba kita karena memang kita guru Quran hadis, silakan Nggih. Pak Husain baca Quran dulu. Nggih. Suratnya terserah Pak atau Dibuka aja Qurannya. oh ya. Siap Pak. Ya di tengah. Ini Pak ya. Ya, boleh. Jalan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب Coba فيه di tengah. Coba ditukar lagi di tengah Pak Husain. Coba di tengah. di tengah. Dibuka aja di tengah. Ah ya. Gini Pak. Di balik bukan apas. Oke, enggak apa-apa. Bacalah. Oke. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين Sudah. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Bagus bacanya ya. Alhamdulillah Pak. Bagus. Alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang Pak Husain, coba Pak Husain tulis 3 ayat surat Al-Ikhlas. Ya, dia ditunggu sebentar. Iya Pak.
Ya, udah betul. Cuman walam yulatnya yu tuh pakai waw itu. Oh iya. Agak ragu Lam tadi, yalid Pak. Agak ragu, Pak. yalid walam yulad. Walam yulad. Ya kan? Ya. Ya. Lam yalid Walam walam yulad. Yulad pakai wawu, Pak ya. waka waw. Ya. Ya. Ya, terima kasih, Pak, koreksinya, Pak. Betul ya. Baik, tanya ada bagus. Sekarang coba Pak Hussein di RPS-nya tentang apa dibuat? Kami mengajar di kelas 6, Pak. Untuk RPP kami buat di kelas 6 semua. Untuk RPP 1 itu materinya adalah surah Al-Qadr. Kemudian materi RPP kedua adalah hukum ro'. Untuk hukum ro' ini kami bagi dua, Pak. Untuk jawazul yang pertama tafkhim dan tarkik satu RPP kedua, dan jawazul wajhain RPP ketiga. Untuk yang kami Coba Pak Hussein seperti mengajar benaran. Iya, Pak. Ajar benaran dan cukup waktu 10 menit saja maksimal. Materinya terserah, Pak ya. Materinya serah. Saya Ya. nilai saja yang Bapak tampilkan. Ya. Mulai dari awal kita pendahuluan sampai penutup. Mulai pendahuluan sampai penutup, waktunya hanya maksimal 10 menit. 10 menit. Ya, terima kasih. Ya. Coba dilihat waktunya karena ketepatan waktu itu juga sebagian dari penilaian. Oh, siap, Pak. Ya. Ya. Ini jam 8 ya. Ya. Kami mulai, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun, dan semoga anak-anak semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga baik ya keadaannya. Bapak Guru akan mengajar pada kesempatan pagi hari ini, yaitu dengan pembelajaran kita yang kedua pada materi surah Al-Qadr. Sebelum kita memulai surah Al-Qadr, Bapak ingin bertanya kepada anak semuanya tentang materi sebelum surah Al-Qadr. Ada yang masih ingat tentang materi sebelum surah Al-Qadr? Ya, materi sebelum surah Al-Qadr adalah surah Al-Alaq. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita laksanakan pada pembelajaran kali ini dan juga tujuannya. Kompetensi dasarnya adalah anak-anak nanti diharapkan mampu untuk menganalisis isi dan kandungan surah Al-Qadr. Yang kedua, anak-anak juga harus mampu mendemonstrasikan isi dan kandungan surah Al-Qadr. Yang ketiga, memaparkan isi dan kandungan surah Al-Qadr dengan baik dan benar. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, sebagai motivasi anak-anak semuanya, Bapak akan memberikan motivasi untuk anak-anak bahwa nanti setelah pembelajaran surah Al-Qadr ini akan diadakan penilaian harian. Maka anak-anak belajar di rumah yang rajin, bermainnya ditinggal terlebih dahulu, apalagi bermain HP dan juga game, silakan dihentikan terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, mari anak-anak semuanya kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan memberikan pretest untuk anak-anak semuanya. Pretestnya ini anak-anak bisa
memakai HP masing-masing, Bapak Guru. Yang sangat penting Pak Husain miliki bahwa ngajar itu kan bukan transfer of knowledge saja, tapi transfer value. Nah, saya kira sebagai seorang guru profesional ini yang perlu diperkuat nanti ya. Siapa? Jadi banyak-banyakkan value-nya. Jadi ngajar tidak sekedar menebar kebajikan dari sisi ilmu saja, tapi kita mampu mengajarkan, menularkan ke anak-anak kebajikan itu melalui materi-materi itu dari refleksinya. Itu yang sangat penting pertama. Ya. Untuk masukannya ya. Jadi kenapa diperingati hari ini Nuzulul Quran 17 Ramadan? Karena turun pertama dulu kali yang Allah turunkan ke langit dunia secara keseluruhan itu di malam 17 Ramadan. Jadi Allah turunkan secara keseluruhan ke langit dunia itu semuanya pada malam 17 Ramadan. Dan pada saat itu terjadi Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar yang bisa dengar Pak Husain? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa Pak, jelas Pak. Jadi pertama kali turun nuzul Quran itu di 17 Ramadan. Ya. Dan itu yang terjadi di dan pada saat itu terjadi nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar di pertama turun itu, pertama kejadian itu di 17 Ramadan, bukan di sepertiga malam terakhir bulan Ramadan. Begitu cara kita memahami ketika ada dua dalil yang bertentangan ya. Jadi kalau ada dua dalil yang kesan bertentangan, kita tak boleh mengabaikan salah satunya. Karena salah satu langkah yang harus kita tempuh adalah al-jam'u wa taufiq. Menghimpun keduanya, baru kalau tidak bisa baru kita tarjih, baru kita cari nasakh wal mansukhnya, baru terakhir langkahnya tawakuf namanya. Ya. Terima Saya kira kasih begitu Pak ya. ilmunya Pak, luar biasa sekali. Ya. Nanti akan kami jadikan referensi untuk kami mengajar. Amin, insya Allah. Nanti sampaikan ke anak-anak ya. Amin. Coba Pak Husain cerita agak 2 menit saja tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid, silakan. Ya. Terserah apa saja cerita. Ya. Yaitu izhar syafawi. Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Contoh, lahum aminu an'amta. Sudah Pak Husain? Sudah Pak. Ada yang kurang ya. Pak tadi Pak? Ya, sinyalnya tadi kurang bagus ya. Ya. Jadi saya kira cukup itu, sudah bagus itu. Dan nanti akan di banyak-banyak lagi baca ya. Siapa? Banyak lagi baca. Agak grogi Pak, mohon maaf Pak ini Pak. Lupa semua Pak. Nggak apa-apa. Nah, karena biasanya kita kalau ujian, walaupun kita hebat, kalau diujikan hilang juga ilmu kita. Iya Pak. Nggak apa-apa, saya kira itu dulu. Silakan dipanggil Ibu Faizah sudah nih. Silakan Pak Husain. Terima kasih Pak atas bimbingan dan ilmunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan panggil Ibu Faizah. Ya.